Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Farhan Basya from Al5G. Kali ini saya akan membahas tentang micro teaching, yaitu RPP bahasa Inggris reading ya. Sini untuk satuan pendidikannya untuk kelas 10, mata pelajarannya bahasa Inggris. Untuk materinya itu descriptive text, waktunya 1 kali 45 menit. Di sini yang pertama ada capaian pembelajaran atau UCP. Peserta didik diharapkan mampu memahami dan membaca dan menganalisis berbagai jenis teks, salah satunya descriptive text, termasuk fungsi, soal struktur, dan unsur kebahasannya, lalu menginterpretasikan dan menghasilkan teks lisan maupun tulisan yang jelas, runtut, dan sesuai tujuan. Yang ketiga, berkomunikasi dengan percaya diri, berpikir kritis saat menganalisis teks, dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Berikutnya ada B, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini berlangsung, siswa diharapkan dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu descriptive text dan untuk apa fungsinya yang digunakan. Yang kedua ada mengenali dan menjelaskan bagian utama descriptive text seperti mengidentifikasi lalu mendeskripsi. Yang ketiga ada mengidentifikasi unsur bahasa yang sering muncul dalam descriptive text seperti adjektif, contohnya the beautiful, big, tall, noun phrase, modern school atau Talber, the simple present tense, dan verbs. Yang keempat, siswa dapat mampu menulis satu descriptive text sederhana tentang orang, tempat, atau benda pilihan sendiri. Yang kelima, membacakan atau mempresentasikan teks yang mereka buat. Kita menunjukkan sikap aktif bekerja sama dan menghargai pendapat teman selama diskusi. Oke, untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada pengertian descriptive text, yaitu teks yang berfungsi sebagai menjelaskan ciri-ciri orang, tempat, atau benda secara detail. Untuk strukturnya itu mengidentification, memperkenalkan objek, description, menjelaskan ciri-ciri, bentuk, warna, sifat, dan detail lainnya. Yang ketiga ada unsur kebahasan. Unsur bahasa itu seperti yang tadi, ada adjective, noun phrase, simple present tense, ada linking verbs. Keempat ada contoh-contohnya, nanti digambarkan contoh teks sederhana yang akan dianalisis bersama. Untuk D itu ada metode pembelajaran. Di sini descriptive text itu bisa menggunakan metode pembelajaran pendekatan saintifik atau yang bisa kita sebut 5M ya. Dua ada diskusi kelompok, 3 ada modeling, 4 presentasi. Untuk media dan sumber belajar ya, itu bisa menggunakan gambar, tokoh, tempat, benda, atau hewan di sekitar. Terus ada PPT atau papan tulis. Terus ada lembar kerja siswa. Terakhir ada dari buku bahasa Inggris kelas 10. Untuk langkah-langkah pembelajarannya itu guru menyapa siswa dan mulai kelas dan suasana hangat. Guru menunjukkan beberapa gambar, misalnya suatu gambar pantai, sekolahan. Lalu menanya, can you describe what you see? Guru menjelaskan bahwa hari ini siswa akan belajar tentang descriptive text. Nah itu ya, ini untuk menggunakan pendekatan 5M. Apa aja tuh 5M itu? Mengamati, siswa melihat contoh descriptive text, lalu membacanya. Siswa mengamati gambar untuk mengidentifikasi objek yang akan dideskripsikan. Menanya, siswa boleh bertanya tentang kata-kata yang sulit atau struktur teks dari descriptive text, lalu guru menjawab dengan menjadi penjelasan yang sederhana. Ketiga ada mengumpulkan informasi. Siswa membaca contoh teks, lalu secara berkelompok siswa menandai bagian dari identification dan description dalam teks. Keempat ada mengasosiasi. Siswa membandingkan contoh teks dengan gambar yang ada. Misalnya suatu gambar dan teksnya, siswa membandingkan. Lalu ada mengkomunikasikan. Siswa mencoba menulis descriptive text itu sendiri. Nah, untuk penutupnya ada refleksi. Siswa menjawab pertanyaan seperti apa yang kamu pelajari hari ini, terus bagian mana yang paling mudah atau sulit dalam descriptive text. Nah, guru memberi penguatan materi,
memberi tugas ringan. Contohnya itu membuat descriptive text, lalu ditutup dengan salam. Nah, untuk penilaian di sini bisa menggunakan kuis singkat, menciri kebahasaan, terus juga ada keterampilan seperti struktur kalimat, grammar, kosakata, kelengkapan deskripsi, lalu kejelasan dari penyampaian, sikap pada keaktifan, kerjasama, dan rasa percaya diri. Untuk teaching reading descriptive text. Nah, ini tujuan dari descriptive text yaitu menjelaskan pengertiannya dari descriptive text seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu mengetahui identification dan description-nya, terus mengidentifikasi unsur-unsur bahasa yang terdapat dalam teks, lalu mencoba menulis descriptive text sederhana. Untuk materi pembelajarannya, descriptive text, struktur teksnya itu ada identification dan description, unsur kebahasaan mengandung adjektif, noun phrase, simple present tense, dan linking verb seperti is, am, atau are. Untuk metodenya menggunakan metode pendekatan saintifik 5M yang sudah disebutkan tadi, yaitu berdiskusi kelompok, menggunakan modeling, dan juga presentasi. Medianya bisa menggunakan gambar di sekitar, terus tempat yang ada di sekitar atau benda-benda atau hewan yang ada di sekitar, terus papan tulis atau PPT untuk menulis, lalu menggunakan lembar kerja seperti mengamati dulu sebuah gambar, lalu siswa mencoba membaca dan menganalisis. Terakhir ada buku bahasa Inggris atau internet. Ini salah satu contoh kegiatan dari pembelajarannya. Untuk pra pembelajaran seperti melihat gambar nih, contoh ada gambar kucing, lalu guru menanyakan, can you describe what you see? Nah, di sini kita menjelaskan, misalnya ada seekor kucing, it is a yellow cat on the grass at the garden. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti dijelaskan seperti rinci, si kucingnya sedang apa, terus warnanya, latar belakangnya, latar tempatnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk inti pembelajaran, yaitu melakukan instruksi, mengamati. Nah, melihat dari contohnya dulu, terus bertanya tentang apa yang kita lihat, misalnya gambarnya, lalu mengumpulkan informasi. Setelah itu mencatat apa yang dilihat, mengasosiasi, membandingkan gambar dengan teks deskriptif yang dibuat, lalu mengkomunikasikan dan mencoba menulis teks sendiri. Ini post reading notes akhir pembelajaran. Kita berdiskusi tentang hasil, apa teks yang telah dibuat, bagaimana struktur dari deskriptif teksnya. Nah, ini untuk penutupnya, refleksi. Siswa menjawab pertanyaan seperti apa yang kamu pelajari hari ini, bagian mana dalam deskriptif teks yang paling mudah ataupun sulit. Nah, untuk tugas seperti membaca deskriptif teks singkat ataupun mencoba membuat deskriptif teks 8 atau 10 kalimat tentang tempat-tempat yang kamu favoritkan. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.